Lintas Atambua Pagi. Awali pagi Anda dengan sajian program religi yang menghadirkan renungan keagamaan. Berita aktual seputar wilayah Belu, Malaka, TTU, dan Alor. Dialog interaktif isu aktual bersama narasumber berkompeten membahas permasalahan sosial, pendidikan, budaya, hukum, ekonomi, bisnis, dan lainnya. Di akhir pekan akan ada siaran misa atau kebaktian dari rumah ibadah. Tidak ketinggalan musik upbeat dan manis untuk Anda. Lewat radio aku sampaikan. You should know by now that I feel so good somehow inside. Lintas Atambua Pagi setiap hari dari jam 5 hingga 9 pagi hanya di Pro 1 RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Tetap semangat untuk Anda menjalani aktivitas Anda, apapun aktivitas yang Anda lakukan di hari ini. Dan pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan untuk Anda bahwa kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Belu ini meningkat dan berbagai upaya tentu dilakukan untuk meminimalisir kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan pendengar, bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan, dan ini akan menjadi topik kita di pagi hari ini. Belu Siaga Anak. Dan di studio Pro 1 RRI Atambua, pendengar, saat ini kita sudah bersama dengan Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Bapak Deki A.S. Nidbani S.H. M.H. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Kemudian juga dengan Kanit PPA Polres Belu, Bapak Yermias Menggi. Selamat pagi. Selamat pagi, pemirsa RRI. Baik, bagaimana kabarnya pagi ini? Baik semuanya. Kabar baik. Luar biasa ya. Luar biasa. Oke, baik. Saat ini Belu Siaga Anak, begitu ya. Dan saya akan ke Pak Yermias terlebih dahulu. Baik. Saat ini ya, sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 ini sudah berapa banyak kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh Polres Belu? Baik Ibu, terima kasih. Kebetulan kita di Polres Belu dalam penanganan kasus dari Januari sampai dengan Agustus 2022 ini khusus terhadap anak, dalam hal ini baik kekerasan fisik maupun secara psikis, baik dan kekerasan lain, kami sudah menanganinya kurang lebih 20-an kasus, yang pastinya sekitar 22 itu ada terdiri dari kasus percabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak, penganiayaan terhadap anak, dan juga ada penelantaran terhadap anak. Dan itu yang sementara kami Polres tangani dalam hal ini unit PPA. 20 kasus ini hanya terhadap anak, begitu ya? Betul. Belum termasuk kekerasan terhadap perempuan. Benar. Ada beberapa kasus juga yang menyangkut tentang perempuan, yaitu seperti KDRT, pelantaran dalam rumah tangga, dan persinahan, termasuk dengan pemerkosaan juga. Baik. Kalau dilihat dari rentang waktu nih, Pak, selama tahun 2021 sampai 2022, bagaimana dengan kasusnya? Apakah kasusnya meningkat atau menurun kalau dibandingkan ya tahun 2021 dan 2022 per Agustus sampai dengan Agustus? Benar Ibu, bahwa tahun ke tahun kan peningkatan, terjadi peningkatan kasus. Mungkin dilihat dari perkembangan zaman, yang dimana ada media sosial, ada banyak terjadi perubahan pola, dimana terkadang anak-anak itu rentan dibully lewat sosial media, baik Facebook ataupun mungkin WhatsApp, kemudian sehingga terjadi ada pertemuan ataupun ada janji-janji, dan kemudian terjadilah tindakan-tindakan kekerasan itu, sehingga terjadi peningkatan, di mana dalam tahun 2021 itu baru yang kita tangani sekitar belasan, tetapi di 2022 ini ada peningkatan yang cukup banyak. Mungkin demikian. 20 kasus ya? Ya. Baik. Kemudian saya ke Pak Deki. Sampai dengan saat ini sudah berapa kasus kekerasan terhadap anak yang sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Atambua? Baik.
Mungkin sebelum saya jawab apa yang ditanyakan, Iya. perlu saya menjelaskan juga tentang pengertian anak terlebih dahulu, Iya. agar para pendengar bisa memahami. Kalau kita melihat di dalam aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian anak ini itu anak yang berada di bawah 15 tahun. Ini dasarnya ada di dalam pasal 287 KUHP. Kemudian kalau kita melihat di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, itu 8 tahun sampai dengan atau belum mencapai usia 18 dan belum pernah kawin berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 97 ini, dan kemudian dirubah oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, itu usianya 12 sampai belum mencapai 18 tahun. Nah, ada hal yang menarik. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dengan perubahannya di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022, itu hanya dikatakan bahwa usia anak itu belum mencapai 18 tahun. Nah, kenapa tadi saya sampaikan bahwa ada yang menarik? Di dalam perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 97, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, ada satu kalimat di dalam Undang-Undang 97 itu yang dirubah, yaitu belum pernah kawin. Pengertian di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 97, belum pernah kawin ini masuk ke dalam kategori anak walaupun dia sudah 18 tahun. Ya. Tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 2012 tahun Undang Nomor 11 tahun 2012 itu hanya mengutip 12 sampai sebelum 18 tahun. Pertanyaannya adalah, kalau dia sudah menikah di bawah 18 tahun, apakah dia bisa diterapkan secara dewasa atau secara anak dalam penanganannya? Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 97 ini jelas, Pak Irmi. Kalau dia sudah menikah, berarti dia dewasa. Iya. Walaupun dia masih di bawah 18 tahun. Tetapi ini tidak dikenal lagi di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Walaupun dia sudah menikah, tetapi usianya masih di bawah 18 tahun, dia masih kategori anak. Nah, inilah yang kemudian seringkali menimbulkan persepsi di dalam penanganannya. Nah, saya kembali ke pertanyaan awal. Sudah berapa banyak yang disidang? Kalau kita melihat klasifikasi dari Undang-Undang Anak, ini ada 3. Anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi. Jadi ada anak pelaku, anak korban, dan anak saksi. Nah, yang masuk ke Pengadilan Negeri Atambua kelas 1B, ini saya bawa datanya, 5 tahun belakangan, ini ada 24 perkara total yang masuk, dan dari 24 perkara yang masuk ini ada beberapa klasifikasi, yaitu kejahatan terhadap nyawa, kemudian lalu lintas, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, pengerokan yang menyebabkan luka ringan atau luka berat, dan perlindungan anak. Jadi berdasarkan klasifikasi perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Atambua, ini paling banyak adalah soal perlindungan anak. Ini yang muncul di permukaan dan diproses sampai ke tingkat peradilan di pengadilan negeri. Kita tidak pernah tahu seperti apa yang masih ada di tengah-tengah masyarakat dan bagaimana penanganannya. Tadi dikatakan oleh Pak Iri bahwa sudah 20 kasus untuk tahun ini 2022. Nah, ada sedikit budaya juga yang
penyelesaian secara restoratif justice, tapi menimbulkan kekeliruan juga yang nyata-nyata di tengah-tengah masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa ketika sampai di pengadilan, Pak, kami sudah ada pendekatan secara adat, Upaya damai begitu upaya ya. damai. Bisa dibayangkan, misalnya ada kekerasan secara seksual, kemudian upaya damainya itu hanya dengan menyerahkan, salah satu istilah di sini adalah sopi, dan beberapa hewan dianggap selesai. Denda adat begitu Betul. ya. Tetapi ini tidak pernah memperhatikan kepentingan anak terhadap trauma yang dia terima. Saya kemarin menangani satu kasus yang kami sudah putus. Itu pelakunya adalah orang tua kandung, dan korbannya itu adalah anak kandung. Dan yang mirisnya, ketika dia ingin melakukan hubungan itu, dia chat sama anaknya yang papa kangen. Jadi sebuah kalimat yang kalau kita baca mungkin bagi orang yang komunikasi secara dewasa lawan jenis ini hal yang lumrah. Tetapi bagi seorang ayah terhadap anak kandungnya yang kemudian dia ingin melakukan perbuatan itu, ini hal yang sangat amoral sekali. Nah, dan ini tidak bisa kita bayangkan berapa banyak yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan kemarin oleh kami Pengadilan Negeri Atambua, hakim menjatuhkan putusan tertinggi itu 20 tahun. Kenapa putusan itu jadi 20 tahun? Ancamannya itu adalah 15 tahun ditambah 1/3 dari ancaman hukuman tertinggi untuk dijatuhkan. Karena pelakunya ini adalah seharusnya orang yang memberikan kontribusi untuk rasa aman dari si anak, apalagi anak kandung. Coba bisa dibayangkan kalau ibu punya anak kandung, hal kecil apapun kita akan proteksi dengan sempurna. Tetapi ini malah sebaliknya, anaknya malah dimakan sendiri. Saya kembalikan. Oke, Pak Diki, Iya. restorasi justice. Apakah menurut Pak Diki, restorasi justice ini adalah salah satu penyebab begitu ya, kenapa kasus kekerasan terhadap anak ini dari tahun ke tahun itu semakin meningkat? Kalau dibilang indikatornya restoratif justice ini menjadi penyebab peningkatan kasus di dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat, undang-undang yang diberikan, khususnya di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tujuan dari restoratif justice ini sebenarnya sangat bagus sekali. Yang pertama itu tujuannya adalah adanya perdamaian antara korban dan anak. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa klasifikasi anak ini ada 3. Iya. Anak pelaku, anak korban, anak saksi. Iya. Dan yang kedua, restoratif justice ini tujuannya menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan demi kepentingan si anak. Dan yang ketiga itu adalah menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Bisa dibayangkan kalau seandainya anak itu dijatuhi perampasan kemerdekaannya, dampaknya yang dia alami tentang masa depannya ini sangat merugikan bagi si anak. Yang ketiga itu adalah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Maksudnya apa? Ada kontribusi yang nyata, bukan saja orang tua, lingkungan tetangga, lingkungan sekolah, atau lingkungan di mana si anak berada, masyarakat lebih luas, ini memberikan kontribusi dan kenyamanan ketika anak-anak ini berekspresi, baik di dalam lingkungan sekolahnya, dalam lingkungan keluarganya, maupun di lingkungan manapun ketika ia beraktivitas. Dan yang terakhir itu adalah keadilan restoratif justice ini untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada si anak.
ketika dia berbuat, dia harus bertanggung jawab terhadap perbuatan ini. Ini memberikan kepercayaan bagi si anak sehingga dia bisa berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, walaupun usianya masih anak. Iya. Jadi kalau dikatakan bahwa apakah restorasi menjadi salah satu penyebab, menurut saya ini bagaimana kita melihat dari sudut pandangnya. Kalau dari sudut pandang hukum, tujuan restoratif justice ini sangat bagus sekali. Tetapi kalau ada penyalahgunaan di tengah-tengah masyarakat, nah ini yang perlu harus kita kaji lagi. Demikian. Baik. Oke Pak Deki, saya ke Pak Iri dulu. Kita kembali lagi ke kasus kekerasan terhadap anak ya, yang saat ini paling banyak ditangani itu kategori kekerasannya seperti apa? Ya, Ibu, jadi kalau di Polres yang kita tangani yang kategori yang paling banyak itu persetubuhan terhadap anak dan juga penganiayaan anak. Jadi memang benar bahwa anak ini rentan terhadap suatu kejahatan, sehingga mungkin dengan mudah ketika ia diperlakukan baik itu secara kasar ataupun secara kekerasan seksualnya dan sebagainya, karena dia tidak terlalu ngerti tentang bagaimana dia berteman dan sebagainya, bagaimana dia bersosialisasi dengan teman-teman dalam masa pertumbuhannya, terkadang mudah. Sehingga beberapa kasus yang kami tangani itu semuanya hanya lewat sosial media. Jadi lewat FB mereka janjian, kemudian ada percakapan yang menjurus ke hal-hal yang negatif dan terjadi kekerasan itu baik seksual maupun secara penganiayaan lain. Demikian. Itu rentang usianya berapa tahun? Yang terjadi di tangani Polres Belu rentannya ya pasti di bawah 18 tahun, dan yang paling sering terjadi itu usia 13 sampai 15 ya, mungkin yang sering kami tangani. Kemudian untuk pelakunya sendiri rata-rata pelaku orang dewasa, termasuk dengan orang tua kandung seperti yang sudah disampaikan Bapak Ketua Pengadilan. Memang kami Polres Belu awal tahun itu menangani ada 3 kasus yang dilakukan oleh orang tua kandung maupun orang tua wali, di mana sebenarnya mereka harusnya menjadi pelindung, ternyata malah menjadi predator kembali untuk anaknya. Menjadi predator anak, begitu ya. Baik. Kemudian kan ada 20 kasus begitu ya, 20 kasus kekerasan terhadap anak. Apakah semuanya sudah dilimpahkan begitu? Sudah dibawa ke pengadilan? Jadi ada beberapa kasus yang perlu kita pilah-pilah kan, mungkin contoh seperti penganiayaan anak, mungkin pelakunya anak, biasa kami upayakan untuk penyelesaiannya secara restoratif justice. Tetapi apabila kasus itu menyangkut seperti persetubuhan ataupun percabulan terhadap anak, tentu kita tidak bisa menerapkan penyelesaian di luar persidangan, karena dengan sendirinya kita sendiri mendukung bahwa kekerasan seksual itu harusnya diproses secara hukum sehingga pelakunya bisa mendapat hukuman yang pasti. Jadi untuk kasus-kasus tertentu memang tidak bisa dilakukan restorasi justice begitu. Sekali. Jadi yang bisa dilakukan apabila kasus itu minimal ancamannya di bawah 5 tahun. Itu mungkin kita bisa melakukan restoratif justice, tetapi ancaman yang sudah lebih dari 5 tahun, penyidik tidak berkewajiban untuk melakukan restorasi justice. Mungkin demikian. Kemudian juga dari sekian banyak kasus ya, ini apa sih faktor penyebabnya? Apakah dari terjadi kekerasan ini apakah secara ekonomi, kemudian juga ada anak-anak yang mungkin mereka ditinggalkan oleh orang tuanya menjadi TKI, kemudian orang tua menitipkan anak ke kakek neneknya, kemudian tanpa pengawasan dan akhirnya terjadilah kekerasan. Kalau yang kami ikuti selama ini bahwa yang terjadi bukan hanya faktor ekonomi, yang terjadi lebih banyak larinya ke pergaulan. Jadi anak-anak ini terkadang kurang diperhatikan. Ada salah satu kasus yang pernah kami tangani di mana anak ini tidak diperhatikan secara baik dari rumah, sehingga dia paginya
meminta izin kepada orang tua untuk berolahraga pagi, tapi ternyata dia bukan berolahraga pagi, tetapi malah yang terjadi bertemu dengan pacar, kemudian terjadilah hal-hal. Jadi bukan hanya faktor ekonomi yang mempengaruhi, tetapi mungkin juga dari pengawasan orang tua ataupun mungkin dari rumah memang kurang ada perhatian dari orang tua sehingga anak itu bisa sampai mengalami suatu tindak pidana. Dari media sosial juga, Benar sekali. apakah ini menjadi faktor? Memang faktor media sosial juga sangat mempengaruhi. Terkadang kita orang tua kurang memberikan pengertian bagaimana cara menggunakan media sosial yang baik, sehingga anak-anak terkadang salah juga menggunakan sosial media untuk hal yang negatif. Baik, saya kembali lagi ke Pak Deki. Nih Pak Deki, seperti apa Ya. sih prinsip-prinsip dalam mengadili suatu perkara yang dalam hal ini menyangkut anak-anak? Ya. Prinsip-prinsipnya itu yang pertama, seorang hakim itu dia harus punya sertifikasi anak. Kalau dia belum memiliki kompetensi itu, dia tidak bisa diberikan kepercayaan untuk menangani perkara anak. Yang kedua, itu dari sisi aturannya. Yang kedua, ini adalah bagaimana hakim memandang di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya sistem peradilan pidana anak ini, untuk memberikan sebuah edukasi, bukan saja secara putusan, tetapi ketika dia menanganinya secara langsung. Pendekatan penanganan pada saat proses persidangan ini tidak boleh memberikan dampak atau trauma yang berlebihan. Salah satunya itu adalah penggunaan sarana, misalnya kalau sidang orang dewasa kami harus pakai toga lengkap. Nah, kalau sidang anak ini toga tidak dipergunakan supaya memberikan rasa nyaman dalam pikiran untuk anak ini mau menyampaikan apa yang dia rasa, apa yang dia alami. Kemudian bagaimana juga hakim mampu membawa atau mengarahkan si anak demi kepentingan terbaiknya, walaupun dia mengalami perkara. Apakah dia sebagai pelaku, sebagai korban, maupun sebagai saksi. Sehingga di kemudian hari ada harapan bahwa dia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Makanya tadi yang disampaikan oleh Pak Iri, ada hal-hal menarik yang memang kami dapati ketika proses persidangan. Salah satunya itu adalah anak-anak ini cepat sekali besar secara fisik. Kami pernah menangani anak yang usianya 15 tahun, dan fisiknya itu sudah seperti orang yang sangat dewasa sekali, tinggi, besar, apalagi makanan-makanan yang dikonsumsi secara instan sekali begitu luar biasa. Ini kan kadar vitaminnya tinggi, kemudian bisa saja pengaruh dari apa yang ia lihat, dan ini yang kemudian memberikan reaksi di luar kemampuannya dan pemahamannya, sehingga dia melakukan hal-hal tersebut. Jadi itu yang kami dapati atau beberapa cara penanganan di dalam peradilan anak. Baik. Demikian, ya. Baik, Pak Deki, kemudian dalam hal kasus kekerasan anak sebagai korban begitu, Ya. apakah mereka tetap harus dihadirkan begitu di saat di persidangan begitu? Maksudnya kan kalau anak-anak kan ketika mengalami kekerasan, apalagi kekerasan seksual, itu kan psikisnya terganggu begitu. Apakah mereka juga tetap dihadirkan untuk mengikuti persidangan? Ya. Anak sebagai korban ini memang dibutuhkan oleh hakim dalam proses persidangan itu untuk mendengarkan kesaksiannya, keterangannya. Karena dia sebagai anak, berarti di dalam proses penyidikan berita acaranya itu tidak disumpah. Nah, untuk itulah perlu ada pendampingan secara terstruktur, baik oleh organisasi maupun oleh pemberdayaan perempuan dan anak (PPA). Sehingga
memberikan rasa nyaman bagi si anak untuk menyampaikan apa yang ia alami. Tapi kalau anak juga masih trauma, kalau sebelum COVID ini kan terdakwa juga hadir secara fisik. Kalau anak ini trauma dengan pelaku atau terdakwa di dalam proses persidangan, maka kami akan memerintahkan terdakwa untuk dipindahkan sementara ke ruangan yang lain untuk si anak memberikan kesaksiannya. Setelah itu baru terdakwa itu dikembalikan ke ruang sidang dan dikonfirmasi hal-hal apa yang telah disampaikan oleh anak, apakah keterangan anak ini benar atau tidak kepada terdakwa. Sehingga ketika ada dalam satu ruangan yang sama, si anak pasti juga agak sungkan untuk menyampaikan karena tadi disampaikan traumanya. Iya. Tetapi kalau ini kita alihkan sementara, kemudian dia menyampaikan, setelah dia selesai sampaikan, baru kami konfirmasi lagi kepada terdakwa. Itu salah satunya caranya. Oke. Ya. Baik. Pak Diki juga Pak Iri, kita akan lanjutkan lagi dialog kita di pagi hari ini tentang Belu Siaga Anak setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atambua. Pendengar Pro 1, kita masih di dialog lintas Atambua pagi dengan topik Belu Siaga Anak. Saya ke Pak Iri lagi, Pak Iri, untuk penanganan kasus penanganan kasus kekerasan ini biasanya penyelidikan itu membutuhkan waktu berapa lama? Kalau dalam hal proses sudah pasti bahwa kita berusaha untuk secepatnya. Dalam hal ini memang beberapa kendala ya kita bisa alami, misalkan pelakunya yang kita belum bisa dapat atau masih melarikan diri dan sebagainya, sehingga itu pun bisa menghambat proses ketika kita melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap suatu kasus. Memang rata-rata yang terjadi terhadap persetubuhan anak kita yang dilakukan oleh orang tua itu biasanya kita langsung sesegera mungkin, karena yang pasti bahwa pelakunya ada, korbannya sudah jelas ada, dan kita mudah mendapatkan keterangan-keterangan baik itu saksi maupun bukti-bukti lain yang mendukung dari kasus itu, sehingga prosesnya bisa cepat. Tergantung dari bagaimana kita ketika mengamankan pelakunya sehingga proses itu bisa berjalan dengan cepat. Mungkin. Baik, dari 20 kasus yang terjadi saat ini bagaimana? Kalau yang sudah sampai tahap tuntutan, dalam hal ini kita sudah kirim sampai ke kejaksaan, ya itu ada 6 yang sudah P21, dalam hal ini yang setubuh anak. Kemudian kekerasan anak itu ada tiga yang sudah, yang lainnya itu restoratif justice, yang kekerasan anak fisik, secara fisik maksudnya penganiayaan anak. Berarti sudah ada 6 kasus yang dilimpahkan ke kejaksaan begitu. Yang lainnya menggunakan restorasi justice. Kemudian ada yang masih sidik. Masih sidik. Berapa yang selain 6 yang sudah dilimpahkan, kemudian yang restorasi justice-nya berapa kasus? Kalau restorasi justice itu ada 5 ya, itu 5 kasus aniaya anak-anak sekolah yang terjadi di sekolah antara sesama teman, sehingga secara penyelesaiannya mungkin kita butuh mereka harus diselesaikan secara restorasi justice, karena kesian kalau kita harus memproses anak kemudian dia harus sampai mendapat putusan dari pengadilan secara hukum, ya dia cacat hukum lah untuk masa depannya, kan mempengaruhi juga dari perbuatan ini. Namanya kan mungkin kenakalan remaja, ya kita perlu pahami juga. Jadi kita berusaha untuk membina kembali saja. Tapi kalau untuk kasus kekerasan kekerasan terhadap anak, ya dalam hal ini kekerasan seksual, apakah selain dilakukan oleh orang tua ya, orang-orang dekat, apakah ini juga pernah dilakukan begitu ya oleh teman-teman, mungkin teman sebaya mereka begitu, yang dilakukan kalau oleh remaja, anak remaja? Kekerasan seksualnya memang ada juga yang dari pacarnya. Artinya berawal dari pacaran. Anak ini karena korban ini masih di bawah umur, sudah pasti bahwa tanggung jawabnya kan masih orang tua dalam hal pelaporan, sehingga ketika orang tua mengetahui bahwa anak ini telah dalam tanda kutip berhubungan badan dengan pacarnya, pasti orang tua yang merasa tidak menerima
dengan sendiri orang tua akan segera mengadu ke polisi untuk diproses. Kemudian untuk tindak kekerasan terhadap anak ini, undang-undang apa yang diterapkan? Yang pasti bahwa kita terapkan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 dengan perubahannya ada Undang-Undang nomor 35 tahun 2016 dan juga serta sistem peradilan anak Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 apabila yang menjadi pelakunya adalah anak. Termasuk pelakunya adalah anak, begitu ya? Betul. Baik, kemudian saya ke Pak Diki kembali nih. Nah, dalam hal menangani kasus persidangan begitu ya, hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan? Secara spesifiknya kalau yang menjadi pertimbangan hakim, ini kita lihat lagi posisi atau kasus yang pertama, yang kedua itu adalah klasifikasi anak tadi, apakah anak ini sebagai pelaku, karena kalau anak ini sebagai pelaku, ancaman hukuman yang diberikan ini berbeda dengan orang dewasa. Nah kalau orang dewasa dengan anak adalah ancaman hukuman itu adalah setengah dari ancaman hukuman yang seharusnya. Jadi kalau ancamannya 10 berarti penerapan yang bisa diterapkan kepada si anak ini adalah 5 kalau anak sebagai pelaku. Tetapi kalau anak sebagai korban atau anak sebagai saksi, ini kita memberikan perlindungan yang benar-benar berdampak dan dirasakan bagi si anak. Salah satu contohnya, kami hakim hanya bisa menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian di persidangan itu dengan seadil-adilnya. Kalau bagi saya pribadi, kalau pelakunya itu adalah orang-orang di lingkungan sekitar yang seharusnya dia memberikan perlindungan, tetapi malah dia jadi pelaku dan merusak kehidupan si anak, ini saya memberikan hukuman maksimal ditambah 1/3 dari ancaman hukuman maksimal. Makanya kami di Pengadilan Negeri Atambua ini jarang menjatuhkan putusan di bawah belasan tahun. Kami cenderung mengambil sikap untuk menjatuhkan putusan tertinggi kalau ada perlakuan atau penyimpangan secara seksual. Karena begini, Bu, saya kasih contoh. Kenapa Sodom dan Gomora itu harus dihancurkan kalau kita membaca kitab suci? Salah satu indikatornya berdasarkan apa yang saya pelajari, ini berkaitan dengan seksualitas. Kalau kita merujuk ke kota modern, itu adalah kota Pompei. Kenapa kota Pompei ini juga dihancurkan kemudian hilang? Itu juga karena kasus seksualitas. Nah, sekarang apa yang kita bahas pagi hari ini tentang belu siaga anak, kalau kita tidak memberikan dampak yang nyata dalam penanganan, terutama bagi pelaku-pelaku seksual, ini akan dianggap masalah yang ringan dan bahkan cenderung sepele. Kami hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan putusan kebiri, baik secara kimia maupun secara prosedural. Tetapi putusan ini masih ada pertentangan secara etik dan moral di dalam pelaksanaannya. Dalam artian pelaksanaan eksekusinya, siapa yang mau eksekusi kebiri kimia atau kebiri secara prosedur atau normal. Kalau saya diberikan kewenangan itu, Bu, saya mohon maaf, kalau ternak saja saya bisa kebiri, hal yang sama pun bisa saya kebiri untuk pelaku seksual. Karena dampak yang ditimbulkan kepada anak ini tidak akan putus sampai si anak dewasa dan kemudian sampai akhir ajalnya. Kami pernah menangani satu perkara, ketika dia masuk ke lapas, dia diperkosa rame-rame,
setelah beberapa tahun kemudian, yang tadinya dia sebagai korban, dia menjadi pelaku utama. Karena apa? Dia merindukan hal-hal itu untuk dia terapkan kembali. Jadi ketika seseorang anak dia mendapatkan perlakuan yang menyimpang secara seksual, awalnya dia sebagai korban, di kemudian hari dia akan sebagai pelaku. Dan inilah virus yang harus kita hancurkan. Makanya itulah kota Sodom dan Gomora dan kota Pompei harus dihancurkan. Salah satunya dengan cara itu. Kalau kita tidak memberikan dampak yang tegas dan terukur bagi para pelaku predator ini, bayangkan beberapa puluh tahun kemudian kita tidak punya generasi anak yang sehat. Tetapi kita akan memiliki generasi anak-anak yang berdampak secara psikologi yang cenderung merusak jadinya. Demikian. Baik, Pak Deki, apakah dalam persidangan begitu ya, kondisi psikologis anak begitu ya dalam hal anak sebagai pelaku begitu, apakah kondisi psikologis ini menjadi menjadi pertimbangan begitu dalam mengambil keputusan? Betul. Makanya kenapa hakim harus dibekali sebelum dia menangani perkara anak, dia harus dibekali dalam sistem peradilan pidana anak. Ketika dia mengetahui proses ini dan kemudian dia mendapatkan pelatihan khusus dalam sertifikasi SPPA oleh Mahkamah Agung, baru dia diberikan hak dan kewenangan untuk mengadili perkara anak. Tujuannya apa? Dia memahami betul apa yang sedang dia tangani, apa yang sedang diproses, dan apa yang akan dia lakukan ketika hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan tadi. Kalau dia tidak dibekali dengan sebuah proses dalam pelatihan, ini tidak akan memberikan dampak. Karena salah satu putusan hakim ini harus berdampak secara sosial. Apalagi keberpihakan kami kepada anak dan kaum rentan. Kaum rentan ini bukan anak saja, bisa ibu, bisa orang-orang yang sudah lebih tua. Nah, ada hal yang menarik di Kabupaten Kupang. Sekarang ini bukan anak lagi yang jadi korban, bahkan sudah nenek-nenek. Itu dilakukan oleh siapa? Ya, oleh anak-anak yang masih muda. Masih muda. Iya. Jadi begini, Ibu. Dulu ketika ada kerumunan massa, pasti akan ada kejahatan. Sekarang tidak. Kerumunan massa itu secara fisik ini berpindah secara media sosial. Dulu kita kalau lihat ada rame-rame di lapangan sepak bola, pasti ada kecenderungan orang yang iseng untuk ganggu cewek atau apapun itu. Tetapi sekarang kerumunan massa itu berpindah di dunia maya. Begitu mudahnya orang mengakses apapun di dunia maya. Nah, inilah yang kemudian mempengaruhi mindset, merangsang birahi dari anak-anak, apakah dia sebagai pelaku, korban maupun saksi, yang kemudian merugikan bagi mereka. Tugas kita lah salah satunya yang dilakukan oleh RRI sekarang, sehingga para pendengar RRI ini bisa mengetahui dan kemudian bisa memberikan pemahaman yang baik, bukan saja kepada anaknya, tetapi kepada lingkungan sekitar di mana anak-anak itu berada. Demikian. Baik, saya ke Pak Iri. Pak Iri, kasus kekerasan terhadap anak ini semakin meningkat dari tahun ke tahun begitu ya, dan berbagai upaya ini sudah dilakukan begitu. Nah, kenapa sih, akarnya apa sehingga semakin banyak nih cara menanganinya, bertubi-tubi ya dilakukan berbagai cara, tetapi kasus kekerasan ini tidak menurun, malah meningkat. Apa sih yang menjadi akar permasalahannya? Ya mungkin secara perkembangan zaman, tentu saja seperti Bapak Hakim tadi sampaikan bahwa kejahatan itu berubah. Dia berubah, dulunya mungkin
misalkan seperti yang disampaikan bahwa ada kerumunan bisa terjadi kejahatan, tetapi sekarang hanya lewat media sosial pun bisa memunculkan suatu kejahatan. Sehingga dengan ada perubahan-perubahan ini, maka kejahatan itu sulit untuk kita membendung, walaupun mungkin dengan cara kita mensosialisasi, kemudian di keluarga sering mengingatkan ataupun di lingkungan, tetapi yang namanya perkembangan sehingga kejahatan itu terjadi dan mengikuti perubahan zaman yang ada. Terkadang sekarang pun mungkin ada lagi yang dalam tanda kutip seperti micet, ada grup-grup yang lebih banyak menjurus ke hal-hal yang negatif. Nah, itulah yang membuat kejahatan ini sulit untuk kita turunkan ketika ada hal-hal baru seperti itu. Baik, saya ke Pak Diki. Ya. Apa yang menjadi penyebab sehingga kasus kekerasan ini terus saja meningkat ya, kekerasan terhadap anak ini? Apakah memang hukuman kebiri itu memang harus diberlakukan begitu? Kalau penyebab berdasarkan proses persidangan yang kami lakukan, ada beberapa indikator yang menjadi penyebab. Yang pertama itu adalah kurangnya perhatian dari orang tua kepada anak maupun sebaliknya, dan khususnya di dalam lingkungan keluarga. Yang kedua itu adalah kebebasan yang terlalu bebas tanpa ukuran. Contohnya, anak diberikan kesempatan untuk menggunakan gadget itu sepuasnya, tidak ada batasan waktu. Yang ketiga, ini adalah kondisi atau alasan pengetahuan. Banyak orang yang masih memilih mengikuti budaya atau pola-pola yang lama. Yang keempat itu adalah tentang perilaku daripada lingkungan. Nah, kebanyakan juga salah satu yang enam ya, itu adalah perilaku yang menyimpang, sehingga indikator-indikator inilah yang muncul di persidangan ketika kami menanyakan kepada korban, saksi maupun pelaku. Nah, untuk itu pendapat saya pribadi, untuk hukuman kebiri ini memang kalau negara sudah mempercayakan dan itu dituangkan dalam sebuah aturan, kan tinggal kita yang melaksanakan. Kami sifatnya adalah menerima, mengadili, dan memutus. Eksekutoralnya itu ada di kejaksaan. Apakah kejaksaan dan yang teman-teman yang lain ini mau atau tidak menjalankan putusan dari pengadilan kalau seandainya ada perintah untuk kebiri? Kalau memang itu sudah sangat merusak sekali, mau tidak mau putusan itu atau sikap itu harus kami ambil. Demikian, Ibu. Baik. Oke, Pak Iri, apalagi yang ingin disampaikan untuk pendengar menutup dialog kita di pagi ini? Baik, Ibu, terima kasih. Jadi yang pasti bahwa kejahatan itu terjadi di mana saja, kapan saja, sehingga perlu kita waspada diri, perlu kita antisipasi, baik itu dari keluarga, di lingkungan, maupun kita sebagai petugas ataupun aparat. Demikian. Pak Diki? Dari kami menghimbau berdasarkan hal-hal yang kami lihat selama proses di persidangan, bahwa harus memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak kita, baik di dalam lingkungan rumah
lingkungan dia bermain maupun di lingkungan sekolahnya. Harus dicari tahu apa sih yang menjadi perkembangan dan pengetahuan dari si anak. Dan mudah-mudahan ini belu siaga anak ini tidak sampai naik ke pengadilan, tetapi bisa diselesaikan dengan baik di bawah. Tapi Demikian. ada pengecualian kasusnya begitu ya? Betul, betul. Baik, terima kasih Pak Ya. Deki juga Pak Yeri sudah bersama Baik, Pro 1 terima kasih. RRI Atambua. Semoga ini bisa bermanfaat untuk pendengar semuanya dan stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya. Terima kasih Terima dan kasih. selamat pagi. Selamat pagi Pak Yeri. Pagi. Pak. Selamat pagi.